Kembali lagi di channel di Lili. Apa kabar kalian? Masih sering rebahan? Oke, bakalan aku temenin dengan nonton alur film yang akan kita bahas kali ini. Film ini dirilis pada tahun 2014 yang berjudul The Light Shines Only There, yang artinya cahaya hanya bersinar di sana. Ya, kurang lebih begitulah. Karena jujur saja nilai bahasa Inggrisku ya lumayan jelek lah. Film ini menceritakan tentang keadaan seorang gadis yang terlahir sederhana dan hidupnya penuh dengan permasalahan ekonomi. Demi bisa bertahan hidup dari pahitnya zaman sekarang, mau tak mau ia menjadi kupu-kupu malam untuk mendapatkan uang. Tapi ada seorang pria yang benar-benar jatuh cinta kepadanya walaupun ia tahu gimana jalan hidupnya. Oke, langsung saja kita mulai. Dimulai dengan seorang pria bernama Tatsuo. Dia pengangguran yang hidup sendirian. Karena itu ia dengan bebas mengisi waktu untuk apa yang ingin ia lakukan. Dan ia sering bermain sebuah game. Di sini ia bertemu dengan pria yang ingin meminjam korek api kepadanya. Ia bernama Takuji. Setelah itu, Takuji memberinya tumpangan kepadanya karena ia ingin mengajak Tatsuo mampir ke rumahnya. Tapi Tatsuo memilih untuk berjalan kaki saja dibandingkan boncengan bersama Takuji dengan sepeda bututnya. Saat sampai, Tatsuo terdiam sebentar melihat rumah Takuji yang begitu sederhana. Memiliki ayah yang sudah sakit sejak lama. Mereka menggunakan sebuah obat untuk menambah gairah SEKS ayahnya tersebut. Dan di sini Tatsuo pertama kali melihat kakaknya Takuji yang bernama Chinatsu. Langsung saja Tatsuo mulai tertarik dengan Chinatsu. Setelah itu langsung saja Tatsuo dan Chinatsu berjalan-jalan di pantai. Dan Chinatsu menjelaskan bagaimana keadaan keluarganya saat itu. Keesokan harinya, seorang pria tua menemui Tatsuo. Sepertinya sebelumnya Tatsuo bekerja di sebuah tambang di pegunungan. Namun sekarang berhenti karena sepertinya ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Karena Tatsuo merasa trauma mendengar tentang pekerjaannya di pegunungan itu. Karena itu, ia pergi ke sebuah tempat hiburan malam untuk menghilangkan rasa takutnya itu. Tapi tanpa sengaja, tempat itu adalah tempat Chinatsu bekerja. Karena ia seorang gadis malam. Di sini Chinatsu sedikit marah kepada Tatsuo karena ia tak ingin Tatsuo pergi ke tempat seperti itu. Setelah itu Chinatsu pulang dengan seorang pria entah itu siapa. Dan keesokan harinya, ternyata pria yang sebelumnya mengantar pulang Chinatsu itu adalah atasan di tempat Takuji bekerja. Di sini terlihat pria tersebut sudah memiliki keluarga. Jadi, apa hubungannya dengan Chinatsu? Sementara saat itu Chinatsu sedang memasak untuk ayahnya. Dan mereka menambahkan sebuah pil dalam masakan itu untuk menambah gairah ayahnya yang sakit itu. Tapi masalahnya makanan itu malah dimakan oleh Takuji. Malah dia yang makan. Sementara itu Tatsuo masih kepikiran tentang masa lalunya yang saat itu ia sedang meledakkan bom untuk menghancurkan tebing di pegunungan. Singkat cerita, Tatsuo pergi ke rumah Takuji untuk menemui Chinatsu. Ia mengajak Chinatsu untuk berenang. Di sini terungkap bahwa sebenarnya Takuji pernah melakukan kekerasan kepada seseorang, namun ia lupa bahwa pernah melakukan hal itu. Dan sekarang ia hanya bebas bersyarat dan bekerja pada teman Chinatsu. Yang dimaksud pria sebelumnya yang bersama Chinatsu, tapi itu bukan teman. Ternyata Chinatsu menjalani hubungan gelap dengan pria itu demi bisa mendapatkan uang. Tanpa menghiraukan hal itu, Tatsuo menikmati waktu itu bersama Chinatsu dan sambil berenang minum air. Malam harinya, Chinatsu menjalani hubungan gelapnya lagi. Tapi pria itu sepertinya sudah tahu bahwa Chinatsu dekat dengan seorang pria yaitu Tatsuo.
Karena itu pertengkaran pun terjadi, dan Chinatsu ia ingin mengakhiri hubungan gelapnya tersebut. Siang harinya, Tatsuo bertemu lagi dengan Takuji. Di sini ia tahu bahwa Chinatsu malam itu bersama kekasih gelapnya. Saat ingin pulang, pria tua sebelumnya kembali menemui Tatsuo. Ia masih ingin mengajak Tatsuo kembali bekerja di tambang batu pegunungan seperti sebelumnya. Takuji yang mendengar hal itu juga ingin ikut dalam pekerjaan tersebut. Karena ia sangat menyukai pegunungan. Di sisi lain, Chinatsu harus menggantikan ibunya untuk melayani ayahnya, karena saat itu ibunya tertidur. Di sisi lain, Tatsuo pulang ke rumahnya dengan perasaan bimbang akan pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. Dan Takuji malah mengikutinya terus-terusan hingga ia juga tidur di rumah Tatsuo. Ia benar-benar memohon kepada Tatsuo agar diajak untuk bekerja bersamanya. Tapi Tatsuo menolak. Ternyata pekerjaan Tatsuo itu dulunya pernah mengorbankan teman kerjanya, karena Tatsuo yang menyuruhnya untuk bergegas melakukan pekerjaan, sehingga temannya itu tertindih reruntuhan batu. Setelah itu Tatsuo kembali bertemu dengan Chinatsu. Ia berharap agar Chinatsu mengakhiri hubungan gelapnya. Hal itu membuktikan bahwa Tatsuo mencintainya tanpa memikirkan bagaimana kehidupan Chinatsu selama ini. Sedangkan Takuji, ia malah selalu dimanfaatkan oleh kekasih gelap Chinatsu tersebut. Malam harinya lagi, Tatsuo bertemu dengan Chinatsu. Ia menceritakan masa lalunya, bahwa ia menderita akibat pekerjaannya di pegunungan. Dan Chinatsu menceritakan bahwa sebenarnya ia juga ingin hidup seperti orang pada umumnya. Namun keadaan tak memungkinkannya. Keesokan harinya lagi, udah berapa hari nih? Tatsuo menemui Takuji. Ia mengatakan bahwa ia ingin menemui kekasih gelap Chinatsu. Dengan sedikit paksaan, mau tak mau Takuji mengantarkannya. Di sini masalah terjadi. Karena Tatsuo mengatakan bahwa ia ingin pria tersebut memutuskan hubungannya dengan Chinatsu. Karena itu, Takujilah yang kena batunya. Tatsuo langsung melawan untuk menolongnya. Tatsuo pun memutuskan untuk mengajak Takuji bekerja di tambang batu bersamanya. Di mana hal itu membuktikan bahwa ia akan bekerja kembali seperti dulu. Namun saat pulang ke rumah Takuji, hal tak terduga terjadi. Tatsuo melihat Chinatsu yang sedang melayani ayahnya, di mana hal itu benar-benar membuat perasaan Tatsuo sangat tersakiti. Chinatsu pun hanya bisa terdiam dan menangis mengingat betapa menderitanya hidupnya. Namun hal itu tidak mengubah perasaan Tatsuo kepadanya. Ia tidak memikirkan masa lalu Chinatsu dan hanya mengharapkan masa depannya. Bahkan ia juga ingin mengajak Chinatsu pergi ke pegunungan bersamanya. Malam harinya pun mereka berpesta berdua. Dan keesokan harinya lagi, Chinatsu masih ditemui oleh mantan kekasih gelapnya. Bahkan ia akan menarik kembali pembebasan bersyarat Takuji. Mau tak mau, Chinatsu harus melayani si hidung belang ini yang sudah hyper banget. Chinatsu hanya bisa menangis saat itu di dalam mobil. Dan sedihnya lagi, ia disakiti dan ditinggalkan di sana. Melihat wajah Chinatsu yang babak belur, Takuji mulai memikirkannya dan hal itu membuat ia emosi kepada pria si hidung belang. Ia langsung menemuinya di sebuah festival saat itu. Tapi pria itu malah berlagak biasa saja dan masih ngata-ngatai yang tidak baik tentang Chinatsu. Hal itu membuat emosi Takuji tak bisa dikendalikan, sehingga ia mengulang kejadian masa lalunya yang dulunya ia membunuh seseorang juga. Hal itu akan kembali membuat Takuji dalam masalah besar. Keluarganya termasuk Tatsuo pun sudah tahu kejadian itu, namun mereka tidak tahu di mana Takuji, karena saat itu ia kabur. Keadaan keluarga mereka benar-benar sudah kacau. Ternyata Takuji berada di tempat Tatsuo. Tatsuo pun benar-benar merasa kecewa kepada Takuji karena ia memulai masalah baru lagi dalam keluarganya. Takuji pun sadar bahwa ia benar-benar anak yang tidak membanggakan kedua orang tuanya. Takuji pun menangis karena ia tidak bisa ikut dengan Tatsuo ke pegunungan, karena ia tidak bisa meninggalkan keluarganya.
Chinatsu pun mulai tak bisa mengendalikan emosinya. Hampir saja ia membunuh ayahnya sendiri karena sudah merasa depresi yang begitu dalam dengan keadaan keluarganya. Untung saja Tatsuo menghentikannya. Namun hal itu tetap saja membuat Tatsuo dan Chinatsu merasa bahwa hidup mereka terlalu berat. Dan film pun berakhir. Ending yang lumayan menyiksa. Film ini menginspirasi kita untuk memilih jalan hidup yang benar-benar baik dengan pilihan yang tepat. Karena jika kita salah langkah, masa depan akan menjadi imbasnya. Oke, semoga kalian terhibur dan yang belum subscribe, buruan diklik dan aktifkan loncengnya ya. Sampai jumpa lagi.